Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Ger Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Yusha Shoukan ni Makekomata Kedewa Isekai Heiwa Desta. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Lilia dan Kaito telah resmi jadi sepasang kekasih. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpindah ke hari 11 bulan cahaya. Di siang itu Kaito pun mencoba untuk jalan-jalan di sekitar daerah Simfonia. Karena belakangan ini, dia disibukkan dengan segala urusan. Jadi sekarang dia ingin membebaskan dirinya berkeliling kota Simfonia. Sebenarnya dia juga cukup suka berkeliling tanpa tujuan seperti ini. Sebab dia bisa menemukan beberapa toko baru yang mungkin akan jadi langganannya. Namun ketika itu, Kaito pun melihat sosok yang dikenalinya. Dia adalah Fun. Tentu keberadaan Fun di Simfonia membuat Kaito terkejut. Tidak biasanya Fun meninggalkan pos penjagaannya di Kastil Kuro, mengingat dia kan penjaga gerbangnya Kastil Kuro gitu. Di sini Fun pun menjawab, kalau kebetulan hari ini dia sedang mengambil cuti, makanya dia pun berjalan-jalan di Simfonia yang terkenal dengan makanan enaknya. Berhubung Kaito juga lagi nggak punya tujuan, akhirnya dia pun menemani Fun untuk berkeliling Simfonia sambil mencicipi banyak sekali makanan di distrik pedagang kaki lima. Gak disangka walaupun badannya terlihat proporsional, tapi Fun memiliki nafsu makan yang luar biasa banyak juga. Bahkan dia makan jauh lebih banyak daripada Kaito sendiri. Memang Kaito masih belum mengenal Fun lebih dalam. Masih banyak rahasia yang tidak diketahui Kaito dalam diri Fun. Terutama rahasia mengenai kakak perempuannya yang katanya itu jago sihir penyembuhan. Tapi karena Fun merasa tidak nyaman ketika membicarakan kakak perempuannya, Kaito pun tidak mengungkit hal itu lagi sama sekali. Hingga ketika matahari sudah terbenam, mereka pun berpisah di sebuah persimpangan jalan Simfonia. Namun Fun tidak langsung pergi ke alam iblis. Di sini dia pun berbelok ke sebuah gang sempit, lalu berdiri tepat di depan sebuah gereja yang merangkap sebagai klinik. Ternyata yang sedang ditunggu oleh Fun adalah Fier, teman-teman. Yaps, kakak perempuan yang selalu dia ceritakan kepada Kaito adalah Fier. Tentu Fier pun terkejut dengan keberadaan dari Fun di sana, karena memang sangat jarang bagi Fun mengunjunginya secara langsung. Melihat keadaan itu, Fun pun hanya berkata, kalau belakangan ini keadaan semakin menjadi lebih bising daripada biasanya, dan kemungkinan terburuknya akan ada sesuatu yang besar terjadi. Jadi Fun berharap Fier bisa mempersiapkan dirinya. Tapi untuk sekarang, dia tidak akan meninggalkan Fier lagi. Mungkin saat dulu Fier menggila di dunia manusia, dia tidak bisa menolongnya dikarenakan Ain menghalanginya dan menghajar Fun habis-habisan. Tapi untuk kali ini, dia akan tetap berada di samping Fier. Meskipun satu dunia Trinia ini akan menjadi musuh mereka berdua. Meskipun dia harus berhadapan dengan keluarganya sendiri, bahkan para dewa. Setelah mengatakan hal itu, Fun pun langsung pergi dari sana. Tapi dalam perjalanan pulang menuju alam iblis, entah kenapa Fun itu sempat bertabrakan dengan sosok maid di gang sempit Simfonia. Seraya dengan itu sang maid juga berkata, kalau pilihan yang kau pilih tadi akan membawamu ke jalan yang salah. Tentu, Fun pun langsung refleks membalikkan badannya untuk melihat sang maid tadi. Tapi sayangnya, sang maid sudah tidak ada di sana. Namun ada satu hal yang pasti bagi Fun. Maid yang menabraknya tadi adalah iblis peringkat count rank. Dia cukup cepat sampai Fun sulit merasakan kehadirannya. Dan kemungkinan besar, dia akan menjadi lawan Fun nantinya. Ya, kita tahu kalau yang menabrak Fun tadi adalah Illness, teman-teman. Panel cerita pun berpindah ke sebuah monolog dari Dewa Bumi. Sesuai yang dia katakan pada Shiro beberapa part yang lalu, dia itu ingin mengunjungi dunia Trinia untuk menyelidiki tentang Kaito. Dan sekarang ini adalah waktu yang tepat baginya untuk melakukan hal itu. Tapi sang Dewa Bumi tidak akan menggunakan tubuh aslinya. Dia akan menggunakan sebuah tubuh buatan untuk mengunjungi dunia Trinia, karena memang hal itu sesuai dengan citranya sebagai dewa mekanik. Dia pun langsung mentransfer kesadarannya ke dalam tubuh buatan itu, lalu mengirimkannya ke dunia Trinia tepat di santuari, di mana Shiro dan Kuro sedang menunggu kedatangannya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Kuro dan Shiro. Saat itu Shiro memanggil Kuro ke santuari untuk membantunya dalam menyambut Dewa Bumi yang akan datang. Tentu, Kuro juga terkejut nih, karena baru kali ini Shiro memintanya untuk membantu dalam urusan seperti ini. Dan saat ditanya kenapa alasannya, Shiro pun menjawab, karena sebenarnya dia juga tidak bisa mengatasi Dewa Bumi sendirian jika sang Dewa Bumi itu bertindak macam-macam gitu. Dan maka dari itulah, dia meminta Kuro untuk membantunya.
Tentu, Kuro pun sedikit terkejut dengan pernyataan dari Shiro. Dia tidak menyangka selain dirinya, ada yang membuat Shiro bisa kerepotan. Jadi sebenarnya, sekuat apakah Dewa Bumi ini? Shiro pun menjelaskan lagi, dia juga masih belum tahu seberapa kuat Dewa Bumi. Tapi yang jelas kekuatannya bisa sebanding dengan mereka, atau mungkin bisa jadi lebih kuat daripada mereka. Di sini Shiro juga menjelaskan kepada Kuro kalau kedatangan Dewa Bumi ke sini itu karena keberadaan dari Kaito sendiri. Nampaknya dia tertarik untuk melihat Kaito sejak Shiro itu mulai menyukai Kaito gitu. Shiro juga melanjutkan kalau dia jugalah orang yang bisa membunuh Kaito bahkan dalam berkas Shiro sekalipun. Maka dari itu mereka itu harus berhati-hati kepadanya. Ya di sini Shiro berkata seperti itu karena memang jika Kaito itu mati karena usia ataupun hal lain dalam dunia Trinia ini, Kaito masih bisa dibangkitkan oleh Shiro. Contohnya nih, ketika Kaito itu terkena serangan beruang hitam di Rick Forcia, dia itu kan sekarat tapi bisa disembuhin berkat berkahnya Shiro. Namun jika Kaito dibunuh oleh sang Dewa Bumi, maka Shiro sekalipun tidak bisa membangkitkan Kaito lagi gitu. Nah, tepat pada saat itu sebuah gerbang emas pun muncul di hadapan mereka berdua, dan sosok makhluk seperti malaikat masuk dari sana. Dia adalah Dewa Bumi. Shiro pun mendekatinya dan menyambutnya dengan baik, sementara Kuro mundur satu langkah dan langsung menunduk, karena ya bisa dibilang kedudukannya itu berada di bawah satu tingkat dari Shiro dan Dewa Bumi gitu. Maka dari itulah dia harus bersikap sopan sekarang ini. Namun, tak lama setelah berbicara dengan Shiro, nampaknya Dewa Bumi tertarik dengan Kuro juga. Dia pun tahu kalau Kuro adalah setengah kekuatan dari Shiro setelah beberapa obrolan mereka tadi. Nah, karena si Kuro juga udah tahu tujuan Dewa Bumi adalah melihat Kaito, dan dia juga sudah disetujui untuk bisa berbicara dengannya, Kuro pun sempat meminta Dewa Bumi untuk tidak membunuh siapapun dalam kunjungannya kali ini, termasuk juga Kaito. Tentu Kuro tidak berharap banyak agar permintaannya ini dikabulkan. Tapi nggak disangka, permintaannya itu malah dikabulkan sama Dewa Bumi dengan satu syarat sih. Kuro itu harus berduel dengan dirinya. Ini bukanlah duel serius, tapi nampaknya sang Dewa Bumi ingin menguji kemampuan tubuh buatannya ini dengan Kuro. Tentu, Kuro pun tidak punya pilihan lain untuk setuju dengan duel itu. Lalu, dia pun merubah wujudnya menjadi seperti Shallow Vernal tapi dengan rambut berwarna hitam. Dan duel mereka itu pun dilangsungkan dalam sebuah dimensi semu yang dibuat sama Shiro nih. Gak disangka duel itu berjalan dengan sengit, dan mereka berdua terlihat seimbang. Namun yang masih mengganjal dalam pikiran Kuro adalah kekuatan yang dikeluarkan oleh Dewa Bumi itu. Dia tahu kalau Dewa Bumi masih belum mengeluarkan 100% kemampuannya saat duel dengan Kuro. Di sini dia meminta Shiro itu untuk tetap waspada selama dewa itu masih berada di Trinia. Nah, nampaknya si Dewa Bumi juga tidak langsung menyelidiki tentang Kaito nih. Setelah dia menerima izin dari Shiro untuk berada di dunia ini, dia pun malah terbang di atas kerajaan Simfonia, lalu pandangannya tertuju kepada sosok gadis berambut pirang. Dia pun bergumam kalau senyum tempelan dalam wajahmu itu tidaklah cocok. Seketika itu juga Dewa Bumi langsung mengingat kenangan masa lalunya, tepatnya sebelum dia menjadi seorang dewa dan hanya sebatas manusia saja. Diceritakan kalau sebelum menjadi dewa, sang Dewa Bumi itu atau gadis yang bernama Makina itu adalah subjek penelitian dari seseorang di dunia tidak dikenal. Dia dikurung dalam sebuah sangkar burung yang mencegah dirinya untuk kabur. Namun suatu hari ada gadis pirang yang mengaku dirinya sebagai musafir datang ke sana untuk membebaskan Makina. Dia pun memberikan Makina arti hidup baru dan membebaskan Makina dari peneliti gila itu. Namun gak disangka nih, karena sebelumnya Makina sudah melewati serangkaian penelitian yang gak masuk akal, dia itu menjadi punya kekuatan teman-teman. Dikatakan kekuatannya itu adalah bisa menciptakan sebuah dunia baru dan bisa melihat masa depan. Dan dari situ juga dia pun berkata kepada gadis pirang musafir yang telah menjadi temannya tadi, kalau sekarang ini dia memiliki tujuan baru untuk menciptakan dunia di mana manusia bisa tinggal dengan nyaman. Namun dia sendiri juga tidak bisa menjamin nih apakah dia bisa menjadi dewa yang baik atau enggak. Maka dari itulah, jika Makina menyimpang dan menjadi dewa yang kejam, dia mau gadis pirang tadi membunuhnya. Itulah janji di antara mereka berdua. Panel cerita pun berpindah ke hari berikutnya. Saat pagi itu Kaito pun hendak sarapan bersama yang lainnya di mansionnya Lilia. Namun gak disangka, Fate muncul entah dari mana lalu memeluknya secara tiba-tiba. Dia juga berkata kalau Kaito harus menemaninya ke kerajaan Hydra. Tentu Kaito pun kaget dong dengan itu.
Dia aja belum sarapan tapi udah mau dibawa pergi sama Fate gitu aja. Namun karena Fate memasang muka yang memelas dan hampir menangis, akhirnya Kaito pun dengan terpaksa menuruti perkataan dari Fate. Dia dan Fate pun berteleportasi menuju kerajaan Hydra gitu aja. Nah, sementara itu, Lilia, Luna Maria, Aoi, dan Hina yang melihat kejadian tadi secara langsung pun hanya bisa berkata kalau itu sudah biasa terjadi. Palingan nanti Kaito akan pulang dengan sendirinya ke sini jika dia itu udah berteman dengan penguasa kerajaan Hydra gitu. Yaps, kejadian seperti itu adalah premis yang biasa dilihat oleh mereka semua. Panel cerita pun berpindah ke kuil dekat laut kerajaan Hydra. Nah, Kaito telah diteleportasikan ke sana oleh Fate. Katanya si Fate mengajak Kaito ke kerajaan Hydra untuk menjadi temannya saja dalam berdiplomasi dengan para petinggi kerajaan Hydra. Karena memang bekerja adalah hal yang sangat menyebalkan bagi Fate. Maka dari itu dia butuh Kaito untuk jadi teman ngobrolnya ketika Fate itu selesai berdiplomasi dengan para petinggi kerajaan Hydra. Nah, ketika itu Fate dan Kaito juga disambut oleh kedua dewa yang berada di bawah langsung perintah dari Fate, yaitu Seiya, sang dewa bencana, dan Heart, sang dewa cinta yang pernah memberikan berkatnya kepada Lilia. Nah, dari keduanya nih, Seiya lah yang kurang bersahabat dengan Kaito. Karena memang sewaktu Fate mangkir dari tugasnya, dia itu beralasan ingin bermain dengan Kaito saja. Karena hal itulah, tugas Seiya jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya. Dia harus melakukan double job untuk menutupi ketiadaan dari Fate. Tapi untungnya kebencian dari Seiya itu nggak berlarut-larut teman-teman. Dan dia juga sadar nih, kalau dari awal Fate lah yang bersalah karena meninggalkan tugasnya gitu aja. Terlepas dari itu semua, akhirnya mereka pun pergi ke pusat kerajaan Hydra untuk menghadiri pertemuan nih. Namun, untuk Kaito sendiri tidak akan ikut dalam pertemuan ini. Kaito akan dibebaskan untuk melakukan apapun di kerajaan Hydra selama Fate itu rapat. Nah, nggak disangka juga, ketika di hadapan para rakyat kerajaan Hydra, sikap Fate itu berubah 180 derajat. Dia sangat berwibawa layaknya seorang dewa asli. Dan tentu, hal itu membuat Kaito terkejut nih. Di sini, Heart pun sempat mendekati Kaito, lalu berkata nih, kalau sikap Fate yang manja kepada Kaito itu dikarenakan Kaito adalah manusia spesial. Ingat, Fate adalah dewa tertinggi yang katanya diciptakan pertama kali oleh Shallow Vernal. Maka dari itu seharusnya sikap asli dari Fate sendiri memang sangat berwibawa seperti Shallow Vernal. Ingat, Kaito hanyalah pengecualian. Yaps, Kaito pun cukup tertampar dengan fakta tersebut sih. Tapi memang gak perlu diragukan lagi kalau Fate adalah salah satu dewa tertinggi. Nah, sementara Fate, Seiya, dan Heart itu rapor, Kaito pun sempat menjajahi semua stand makanan yang ada di kerajaan Hydra. Bahkan saat itu juga, dia sempat dipalak sama Alice yang makan dengan porsi yang gak wajar sih. Setelah itu dia juga sempat bertemu dengan Matsunaga Seigi, pahlawan asli yang dipanggil dalam dunia Trinia. Ternyata selama ini Matsunaga Seigi sudah menjadi orang yang hebat teman-teman. Dia berkeliling hampir semua negara dalam dunia Trinia ini untuk memenuhi tugas pemanggilan pahlawan. Katanya sih dia berubah jadi gini karena pengaruh putri kedua dari kerajaan Simfonia yang bernama Katie. Jadi bisa dibilang, dia nggak santai-santai saja seperti yang dikira oleh Kaito dan yang lainnya. Ya nampaknya cinta Matsunaga kepada Katie itu sudah mengubahnya deh. Dan mungkin dia akan tinggal di dunia ini juga jikalau festival pemanggilan pahlawan itu udah selesai, sama seperti Kaito. Dan dia juga katanya itu udah disetujui buat menikah dengan Katie nantinya. Nah, ketika sudah saling ngobrol satu sama lain, mereka pun berpisah di tengah jalan karena Matsunaga itu harus belajar tentang beberapa budaya dari kerajaan Hydra, supaya pas dia berhadapan dengan beberapa bangsawan di kerajaan ini, dia itu nggak pelangap-pelongo gitu. Ya, dia sudah tumbuh menjadi pria yang bisa diandalkan sekarang. Panel cerita pun berpindah ke kamar hotel yang sudah dipesan untuk Kaito nih. Nah, tepat di sore itu, Fate yang sudah selesai melakukan tugasnya langsung ke kamar Kaito untuk memeluknya. Dia berkata kalau biarkan dia memeluk Kaito untuk memulihkan energinya setelah lelah kerja seharian gitu. Ya, sikap Fate seperti itu membuat Kaito benar-benar mengira kalau Fate itu akan menjadi istrinya gitu. Tapi di sini Kaito pun sempat tanya kepadanya kenapa Fate itu begitu tertarik kepada dirinya. Nah, ketika itu Fate juga menjelaskan kepada Kaito nih, kalau Kaito adalah salah satu dari 4 orang yang takdirnya tidak bisa dikendalikan oleh Fate. Dia adalah dewa tertinggi yang paling kuat setelah Shallow Vernal. Kalau Fate serius, maka dia bisa mengatasi Chronois dan juga Life. Kekuatan mereka jauh berada di bawah Fate gitu. Namun karena kepribadian Fate sendiri yang selalu santai-santai seperti ini, makanya Fate itu hanya malas melakukannya saja gitu.
Panel cerita pun berpindah lagi ke beberapa jam setelahnya. Saat itu Kaito sedang menulis buku hariannya sendirian dalam kamar. Namun dia itu malah terpikirkan dengan masalah yang sebelumnya dikatakan oleh Alice. Maka dari itu dia pun memanggil Alice keluar untuk menanyakan hal itu lagi. Tapi seperti biasanya, Alice berkata kalau Kaito nggak perlu khawatir karena memang masalah yang dia sebutkan belum tentu terjadi sekarang. Maka dari itu, akan percuma saja bila Alice memberitahu Kaito. Semisal nantinya masalah itu akan benar-benar terjadi, maka Alice akan segera menceritakannya kepada Kaito. Setelah mengatakan hal tadi, Alice pun langsung pergi ke atap hotelnya Kaito, lalu langsung berbaring melihat bintang-bintang gitu. Di sini memang, dia mengatakan kalau Kaito nggak perlu khawatir, namun dalam hatinya Alice sendiri punya firasat buruk. Bahkan sedari kemarin Alice juga merasakan, kalau ada yang memperhatikan dirinya, juga Kaito dari jauh. Tapi Alice tidak bisa merasakan siapakah itu. Dan hebatnya, orang yang memperhatikan Alice dan Kaito bisa berada jauh dari jangkauan kekuatannya Alice. Jadi Alice itu nggak bisa memprediksi tempatnya. Itulah yang sangat mengganggu Alice gitu. Dan nampaknya juga nih, dia akan lebih waspada untuk kali ini. Dia tidak akan membiarkan orang yang berharga baginya lagi menghilang di hadapannya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin seru pembahasan singkat untuk LN Yuusha Shokan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.